Halo anak-anak, salam kenal. Saya Sartika Desti Bintang, guru matematika kamu di kelas 7. Mari kita belajar matematika bersama. Nah, matematika. Karena kata matematika biasa kamu dengar sebagai sesuatu hal yang sulit, yuk kita jangan berpikir sulitnya. Kita berpikir matematika itu menyenangkan. Bersama Ibu Bintang. Nah, ini adalah materi pertama kita, bilangan bulat. Bilangan bulat itu berhubungan dengan bilangan atau angka-angka yang selama ini kamu tahu. Bilangan bulat itu adalah penggabungan dari beberapa bilangan. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang memuat bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Biasanya dinyatakan dalam garis bilangan. Ini dia garis bilangan. Di tengah adalah bilangan 0. Di sebelah kiri itu bilangan negatif. Di sebelah kanan bilangan positif. Operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ini ada bermacam-macam. Yang pertama, kita akan mempelajari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Mari kita mulai dari operasi yang pertama. Operasi penjumlahan. Oke, operasi penjumlahan biasa kamu sebut dengan tambah-tambah, penambahan. Nah, penjumlahan bilangan bulat dapat diselesaikan menggunakan garis bilangan untuk bilangan yang sederhana. Bilangan positif sepadan dengan langkah ke arah kanan. Dan bilangan negatif sepadan dengan langkah ke arah kanan. Ini ada garis bilangan contohnya. Di sini di garis bilangan ini ada 2, 5, dan 7. Keterangannya ada di bawah. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 tambah 5, anak panah ditarik ke kanan sampai angka 2. Nariknya mulai dari angka 0 ya. Kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kanan, sehingga menghasilkan angka 7. Itu penggunaan garis bilangan pada. Nah, ini ada ketentuannya. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. Sini bisa kamu perhatikan satu persatu. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Ini merupakan sifat-sifat dari penjumlahan. Minus A tambah minus B sama dengan minus A tambah B. A tambah minus B sama dengan A kurang B sama dengan negatif B tambah A jika A lebih dari B. Keempat, A tambah negatif B sama dengan negatif B tambah A sama dengan 0 jika A sama dengan A. Jika A sama dengan B. Yang kelima, B atau negatif B ditambah dengan A sama dengan negatif, dikasih kurung dia. B kurang A jika A kurang dari B. Nah, satu persatu akan kita jabarkan. Satu persatu. Nah, sebelum kita jabarkan, di sini ada dikatakan sebagai inverse, jumlah atau lawan dari suatu bilangan. Di tengah-tengah itu adalah bilangan 0. Nah, bilangan 1 lawannya adalah negatif 1. Bilangan 2 lawannya adalah negatif 2. Bilangan 3 ada lawannya negatif 3 dan seterusnya. Begitu seterusnya. Di sini ada beberapa sifat. Kita dapat mengemukakan sifat-sifat pada setiap pasangan bilangan sebagai berikut. Jika bilangan yang satu positif, maka pasangannya negatif. Sebagai ilustrasi yang pertama, berpasangan dengan minus 1. Itu sama dengan slide yang sebelumnya. Kamu bisa baca-baca semuanya di sini. Oke, mari kita lanjutkan. Jika A adalah bilangan bulat, maka A adalah lawan atau inverse jumlah dari negatif A dan berlaku sebaliknya.
negatif A adalah lawan atau inverse jumlah dari A. Paham ya sampai situ? Oke, masuk kita ke sifat penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan itu ada beberapa. Kita mulai aja satu persatu. Sifat penjumlahan itu bersifat tertutup atau bisa dikatakan sebagai ketertutupan. Nah, jika satu bilangan adalah bilangan bulat, dia dijumlah dengan bilangan bulat juga, maka akan menghasilkan bilangan bulat. Di situ ada contohnya. Negatif 8 itu adalah bilangan bulat. Ditambah 7, 7 itu adalah bilangan bulat. Maka menghasilkan negatif 1 yang juga merupakan bilangan bulat. Sifat yang kedua itu adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu kebalikan. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat sebarang, maka berlakulah A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, di sana ada contohnya, negatif 3 tambah 8 itu sama dengan 8 tambah negatif 3. Sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Bentuk A, B, dan C bilangan bulat berlaku. Pengelompokan A tambah B ditambahkan kembali dengan C sama dengan A tambah pengelompokan antara B tambah C. Contohnya ada di sini. 5 dan tambah 6 dikelompokkan, kemudian ditambahkan lagi dengan 8. Itu sama dengan 5 tambah 6 ditambahkan dengan 8. Sama hasilnya, bisa kamu hitung sendiri. Berikutnya, sifat yang keempat adalah unsur identitas. Identitas itu adalah bilangan itu sendiri. Jika A adalah bilangan bulat sebarang, maka berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Dan bilangan 0 dinamakan unsur identitas. Ingat ya, identitas dari penjumlahan itu adalah bilangan 0. Contohnya, negatif 12 tambah dengan 0 itu akan menghasilkan negatif 12. Atau angka yang lebih tinggi, 100 tambah dengan 0, hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri. Itulah yang dinamakan sebagai unsur identitas. Oke, di sini ada contoh soal. Contoh soal. Tentukan hasil penjumlahan 3 tambah 7 menggunakan garis bilangan. Nah, di sini ada garis bilangannya. Pertama, kita tarik garis dari 0 3 langkah ke kanan. Selanjutnya, tarik kembali 7 langkah ke sebelah kanan. Maka dia akan berhenti di angka 10. Maka sesuai dengan garis bilangan, hasil penjumlahan 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, paham ya? Mari materi berikutnya. Operasi pengurangan. Operasi pengurangan bisa juga menggunakan sebuah garis bilangan. Perhatikan contoh berikut. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan, yaitu 8 dikurang 4. Anak panah ditarik ke kanan sampai dengan angka 8. Kemudian dilanjutkan 5 langkah ke kiri, karena dia pengurangan setara dengan pergerakan ke sebelah kiri. Dan menghasilkan angka 4, maka 8 dikurang 4 sama dengan 4. Pengurangan dua bilangan bulat. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat A, B, negatif A, dan negatif B dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Jika A dikurang B sama dengan A tambah negatif B. 2. Jika A kurang negatif B sama dengan A tambah B. 3. Negatif A kurang negatif B sama dengan negatif A tambah B. 4. Negatif A kurang B sama dengan negatif A tambah negatif B atau sama dengan negatif A tambah B. Itu sebuah ketentuan. Sifat pengurangan. Sifat pengurangan itu tidak berlaku sama seperti sifat penjumlahan. Ada beberapa sifat pengurangan itu yang berbeda dengan sifat penjumlahan. Yang berlaku itu hanya sifat ketertutupan. Jika bilangan bulat dikurangkan dengan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat. Sementara sifat komutatif tidak. Sifat asosiatif juga tidak berlaku untuk pengurangan. Contoh soal, dengan menggunakan garis bilangan, tunjukkanlah hasil penjumlahan
dari negatif 6 tambah 10. Garis bilangannya adalah sebagai berikut. Pertama, kamu tarik dari 0 garis 6 langkah ke sebelah kiri karena dia bernilai negatif. Kemudian tambah 10 dari angka 6, kamu tarik 10 langkah ke arah kanan, maka dia akan berhenti di angka 4. Maka negatif 6 tambah 10 sama dengan positif 4. Tugas, ini ada beberapa tugas yang harus kamu kerjakan. Nah, untuk tugas penugasan, Ibu minta tugas-tugas kamu buat di buku tugas. Kalau bisa di buku berpeta ya, buku matematika. Nah, tugas-tugas ini akan kamu antar ke sekolah. Oke, selamat mengerti, selamat belajar. Nah, terakhir dari Ibu, terima kasih karena kamu sudah mau belajar. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan jangan lupa hafal perkalian. Oke, sampai ketemu di pelajaran berikutnya.